Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violeta Safitri, NPM 1702040098, kelas SIA semester 8. Di sini saya akan memenuhi persyaratan UAS Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Hermanita SEMM. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang Sistem Informasi Pemasaran. Informasi pemasaran yaitu setiap pimpinan perusahaan selalu dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan dan penentuan polisi dan strategi dari kegiatan perusahaan. Arti dan peranan informasi pemasaran. Sebenarnya ada 3 alat memimpin, yaitu informasi, alat untuk mengolah dan menganalisis informasi, dan model yang digunakan untuk mengambil keputusan. Pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran diartikan sebagai susunan yang kait-mengait secara rumit dari orang-orang, mesin-mesin, dan prosedur yang direncanakan untuk menghasilkan aliran yang tersusun di informasi yang tepat. Ada 4 komponen dalam sistem informasi pemasaran, yaitu sistem laporan intern, riset pemasaran, daya pikir pemasaran, dan analisis pemasaran. 3 faktor utama dan saling berhubungan, yaitu lingkungan pemasaran, sistem informasi pemasaran, dan manajer pemasaran. Komponen yang terdapat dalam sistem informasi yaitu ada sistem laporan intern, sistem riset pemasaran, sistem intelijensi pemasaran, dan yang terakhir adalah sistem analisis pemasaran. Selanjutnya yaitu pengertian pengendalian pemasaran. Kegiatan pengendalian pemasaran mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran atau standar yang ditetapkan. Ruang lingkup pengendalian pemasaran. Pelaksanaan pengendalian pemasaran membutuhkan 3 langkah penting, yaitu penentuan standar prestasi yang digunakan, menilai atau mengukur hasil prestasi, dan membandingkan dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. Menggunakan hasil penilaian untuk dasar penganalisisan keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Sistem pengendalian pemasaran. Syarat-syarat pengendalian pemasaran yaitu adanya penentuan target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objektif tersebut. 2. Adanya penentuan standar yang digunakan. Ketiga, adanya pembagian atau penentuan tugas. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan hendaklah secara teratur, yaitu secara berkala seperti bulanan, agar dengan program yang teratur dapat diikuti letak penyimpangannya. Pada dasarnya, ada 2 sistem pengendalian, yaitu sistem pengendalian terbuka dan sistem pengendalian tertutup. Nah, sistem pengendalian terbuka yaitu semua penjabat atau pelaksana di bidang pemasaran mempunyai wewenang yang terbatas. Semua masalah dilaporkan dulu kepada atasan, dan atasanlah yang mengambil keputusan. Jadi, semua kebijakan dan masalah diputuskan oleh manajer pemasaran. Nah, kalau sistem pengendalian tertutup, yaitu semua petugas atau pejabat di bidang pemasaran diberikan wewenang untuk memutuskan sesuai dengan petunjuk atau arahan atasannya masing-masing. Nah, yang selanjutnya ada 4 jenis pengendalian pemasaran, yaitu 1. Pengendalian efektivitas. Program yang dilakukan secara berkala atau periodik untuk menilai efektivitas program atau rencana yang telah dibuat. Yang kedua, ada pengendalian rentabilitas usaha, merupakan kegiatan mengukur keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari masing-masing produk. Yang ketiga,
Pengendalian efisiensi mencakup penelitian tentang cara meningkatkan atau memperbaiki dampak peralatan pemasaran dan biaya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, yaitu adalah pengendalian strategis, merupakan pengevaluasian secara sistematis atas ketepatan strategi dan kebijakan pemasaran dalam lingkungan dan kesempatan pemasaran. Selanjutnya yaitu pengendalian efisiensi. Penekanan efisiensi adalah pada pertimbangan biaya, yaitu cara yang paling efisien untuk mengelola tenaga penjual, advertensi, promosi penjualan, dan penyaluran. Indikator utama yang dapat digunakan dalam pengendalian efisiensi para tenaga penjual yaitu rata-rata jumlah kunjungan per tenaga penjual per hari, rata-rata waktu perkunjungan, rata-rata penerimaan penjualan per kunjungan, rata-rata biaya perkunjungan, biaya entertainment per kunjungan, persentase pesanan per 100 kunjungan, jumlah langganan baru per periode, jumlah langganan yang lari atau hilang per periode, dan yang terakhir ada biaya tenaga penjual dalam persentase dari total penjualan. Pengendalian efisiensi dilakukan terhadap advertensi, tetapi bukan untuk mengukur apa yang dapat dicapai dari pengeluaran uang untuk advertensi, namun yang ditekankan adalah biaya advertensi per 1000 pembeli, persentase dan pembaca atau pendengar, pendapat konsumen tentang isi dan keefektifan advertensi, dan yang terakhir ada biaya per pembelian informasi yang dicapai calon pembeli. Selanjutnya yaitu tentang pengendalian strategis. Seperti yang diketahui, pemasaran merupakan suatu bidang di mana objektif, kebijakan, strategi, dan program harus selalu ditinjau kembali karena lingkungan pemasaran cepat sekali berubah. Perubahan dalam lingkungan pemasaran menyebabkan perusahaan harus selalu mengevaluasi posisi perusahaan serta kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Kekurangan keberhasilan usaha pemasaran dapat disebabkan oleh kesalahan pimpinan dalam menetapkan strategi atau kesalahan para pelaksana dalam melaksanakan strategi yang telah ditetapkan pimpinan perusahaan. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengendalian strategi pemasaran. Peralatan pengendali strategi pemasaran yang dapat digunakan adalah analisis posisi pemasaran perusahaan melalui share pasar perusahaan. Apabila share perusahaan tetap atau proporsional, maka strategi yang dilakukan perusahaan adalah strategi pemeliharaan. Jika menurun, maka perusahaan tersebut mengubah strategi. Selanjutnya yaitu bab tentang audit pemasaran. Definisi audit adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analisis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka, yaitu ada konsep produksi, dan yang kedua konsep produk, ketiga adalah konsep penjualan dan konsep pemasaran. Selanjutnya bab yang terakhir adalah tentang segmentasi. Segmentasi menurut Kotler atau Armstrong adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk di strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Variabel-variabel segmentasi pasar menurut Kotler dan Armstrong.
yaitu ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Struktur pasar meliputi dua hal, yaitu faktor populasi adalah keadaan dan perubahan dari jumlah serta pertumbuhan penduduk, dan yang terakhir adalah faktor kemampuan membeli. Apabila kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan, maka faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut adalah pendidikan dan pekerjaan konsumen. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk UAS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.